Banyak DJ yang nggak paham sama jenis-jenis mic. Mic jenis apa sih yang cocok buat alat DJ? Cek, tes. Hello guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela, dan hari ini kita akan masuk ke Doms DJ Tips. Masih banyak DJ yang tanya ke Doms nih, kok mic gue nggak nyala ya? Padahal udah bener dicolok ke alat DJ-nya. Nah, makanya gue bikinin konten ini buat kalian, biar nggak salah pilih mic. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tahu dulu buat lo yang bingung mau download lagu DJ, langsung aja ke www.kupingdj.com. Ada DJ set yang bisa lo dapetin, lengkap dari urutan lagu, hot cue, looping, jadi lo tinggal mainin aja. DJ set ini juga bisa langsung ke Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Support Doms dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Pastinya gue akan sharing tentang kreatif, tips and trick, review, breakdown, dan bedtime DJ story. Ada beberapa jenis mic yang wajib lo tahu nih. Walaupun lo DJ, tapi lo juga wajib paham karena ini akan berhubungan dengan mixer alat DJ lo. Jadi pada umumnya mic yang sering kita temuin itu ada dua jenis, dynamic dan condenser. Tapi pada dasarnya secara fungsi sama, menangkap suara analog menjadi digital. Terus apa sih bedanya? Gampangnya gini, dynamic mic itu nggak perlu phantom power tambahan. Kalau condenser mic perlu phantom power tambahan. Nah, tapi nggak sesimpel itu juga sih. Kedua mic ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan keduanya pun punya routing yang beda untuk kebutuhan alat DJ. Oke, pertama gue akan bahas mulai dari condenser mic dulu nih. Jenis mic ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibanding mic dynamic. Suaranya lebih detail, lebih clarity, dan lebih peka. Makanya sering banget jenis mic ini digunain untuk rekaman studio, live streaming, podcast, apapun yang sifatnya perekaman studio. Karena memang jenis mic ini kelebihannya punya sensitivitas lebih tinggi. Dia punya tangkapan frekuensi lebih lebar, mulai dari low, mid, sampai high. Nah, tapi untuk jenis mic ini juga punya kekurangan. Yang pertama, dari harga relatif lebih mahal dibanding dynamic mic. Yang kedua, untuk pemakaian di tempat yang berisik akan jauh lebih mudah bocor suara ambience atau noise. Bahkan suara pantulan gema ruangan pun ikut masuk. Yang ketiga, jenis mic condenser membutuhkan power tambahan, yaitu phantom power. Nah, ini yang jadi kendala untuk kalian para DJ, karena di alat DJ ini nggak ada phantom powernya. Banyak yang ngalamin udah terlanjur beli dan pas dicolok nggak ada suaranya. Ya jelas ya, karena jenis mic condenser itu kan perlu phantom power. Sedangkan mixer alat DJ atau DJ controller kita itu nggak support untuk phantom power. Dan sebenarnya dari karakter mic condenser ini juga kurang tepat untuk penggunaan DJ, karena jauh lebih mudah feedback. Bunyinya kayak gini nih kalau feedback nih. Tapi kalau udah terlanjur beli dan mau coba bisa ke alat DJ, ya bisa aja sih. Tapi kalian perlu mixer audio tambahan yang mendukung phantom power. Nah, itu bisa. Nah, untuk routingnya sendiri dari mic condenser, masuk ke mixer, kita kasih phantom power di mixer, baru deh outputnya kita kasih ke mic input di alat DJ kalian. Tapi kalian harus perhatiin banget gainnya, karena bakalan keangkat dari mic input alat DJ. Yang kedua, kalian bisa gunain phantom power supply kayak gini. Ini juga banyak ditemuin di e-commerce, dari yang murah sampai yang mahal ada. Untuk routingnya sama kayak mixer tadi. Bedanya, mic masuk ke input phantom power supply-nya. Mic dynamic. Ini jenis mic yang paling umum digunain sama MC, karaokean, konser. Nah, jenis mic ini emang lebih cocok buat digunain di tempat yang berisik. Karena memang jenis mic dynamic ini punya sensitivitas yang tidak sesensitif mic condenser. Jadi nggak gampang bocor suara atmosfer dan noise di sekitar. Selain itu, mic jenis ini juga tidak perlu phantom power tambahan. Jadi mic ini bisa langsung lu colok directly ke alat DJ lu. Dan lu juga nggak perlu worry soal suara feedback, karena dia nggak sesensitif mic condenser. Nah, terus kalau mic wireless gimana? Masuknya ke condenser atau dynamic? Kalau ini beda konteks. Jadi jenis mic wireless itu masuknya ke jenis mic berdasarkan konektivitasnya. Ada wired dan wireless. Mic wireless ini juga ada yang condenser dan ada juga yang dynamic.
Yang dynamic tuh biasanya bentuknya tetap kayak biasa kayak gini. Tuh yang kayak biasa kalau karaoke atau live PA itu dia pakai wireless dynamic. Bedanya ya nggak ada kabel aja. Pasti udah pada tahu lah ya. Nah kalau mic clip on wireless nih yang kayak gini, ini yang lagi gue pakai, atau yang kayak gini yang ada lavalier-nya, ini jenisnya condenser. Tapi dia phantom powernya udah built-in di dalam perangkatnya. Jadi nggak perlu dikasih phantom power tambahan lagi karena udah built-in, dia ada baterainya. Bisa nggak pakai ini buat DJ? Bisa aja, tapi kalian harus perhatiin polar pattern mic-nya. Karena kelemahan condenser mic ya tadi suara atmosfer gampang bocor. Nah ini makin advance nih, kita bahas polar pattern. Tiap mic itu punya polar pattern yang berbeda. Biasanya kalian bisa cek di spesifikasinya. Ada yang jenisnya cardioid, hypercardioid, dan omnidirectional. Ini ibaratnya tuh kayak lensa kalau di kamera. Jenis tangkapan suara itu ada jarak dan dimensinya juga. Oke, yang pertama ada omnidirectional. Mikrofon dengan pola penangkapan suara omnidirectional memiliki kemampuan untuk menangkap suara secara sempurna dari segala arah. Biasanya mic clip on wireless nih yang kayak gini, ini jenisnya omnidirectional. Terus ada juga mic kayak Samson CO1, Rode MP1, Neumann U87, dan sebagainya. Yang kedua ada bidirectional. Mikrofon ini dirancang untuk menangkap suara dengan baik melalui bagian depan dan belakang diafragma. Dengan kata lain, sisi kanan dan kiri mikrofon tidak dapat menangkap suara dengan baik. Contohnya mic Sennheiser MKH30, AKG C414, telepon Ken TF39, dan sebagainya. Yang ketiga ada cardioid atau unidirectional. Jenis ini yang paling sering kita temuin di pasaran. Biasanya mic untuk karaoke. Jenis polar pattern ini sangat baik untuk menangkap suara dari depan. Maka dari itu mikrofon ini sering digunakan dalam live performance penyanyi di panggung. Karena pointingnya harus berada di depan sumber suara dan tidak sensitif pada bagian lainnya. Maka bila di panggung, menggunakan mikrofon ini akan sangat mengurangi feedback. Contohnya seperti Shure SM58, Shure SM57, Shure SM7B. Nah ini juga biasanya dipakai di podcast untuk yang SM7B. Kayak kalau lo lihat podcastnya Deddy Corbuzier, itu dia pakai SM7B. Dan yang terakhir ada supercardioid. Pola penangkapan supercardioid ini jarang banget ada di pasaran dan harganya pun cukup mahal. Mikrofon jenis ini baik untuk mengisolasi suara ambience yang berlebih karena pola penangkapannya tuh hanya pipih ke depan dan sedikit ke belakang. Dengan kata lain, mikrofon ini mengisolasi suara terekam dari samping kiri secara ekstrim. Biasanya mic kayak gini digunain untuk kayak boomer pada proses syuting. Contohnya ada Sennheiser MKH70, Audio-Technica 4053B, Neumann KM185, dan sebagainya. Nah dari sekian jenis mic yang gue sebutin tadi, kira-kira mic apa yang menurut lo paling cocok buat DJ live perform? Pastinya jenis dynamic microphone jauh lebih efisien. Nggak perlu phantom power, resiko feedback kecil, dan suara dari speaker nggak akan bocor masuk ke mikrofon kalian. Untuk mic yang mau yang apa, ya balik lagi ke budget dan kebutuhan kalian. Tapi kalau ada budget lebih, boleh cobain Shure SM7B. Terutama buat kalian yang live streaming DJ, ini cocok banget. Mic ini jenisnya dynamic, walaupun bentuknya mirip condenser, tapi ini dynamic. Tapi kalau kalian buat live performance dan mic yang mau dipegang kayak gini, SM7B kurang cocok. Next mungkin kita cobain ya perbedaan dynamic, condenser, dan wireless clip-on mic sekalian. Mana yang paling cocok untuk DJ? Sampai sini dulu tips dari gue. Thank you buat lo semua yang udah nonton. Support Doms DJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar. Karena tiap bulannya Doms DJ akan apresiasi komentar terbaik dan pastinya ada hadiah menarik. Doms DJ, your daily DJ updates.